Menurut saya ini salah satu kenapa orang tidak menggarami orang lain, tidak menerangi orang lain. Karena dia minder, merasa nggak berdaya, merasa nggak mampu. Nah itu pekerjaan iblis tuh. Udah itu dia berkati, udah itu dia bertindak. Dan murid-muridnya itu juga bertindak dengan cepat loh. Itu nggak mungkin 2 jam. Kalau 2 jam, aduh udah kelaparan. Kita diberikan hak istimewa, otak, ya, kecerdasan. Kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan dunia. Berarti kita diberikan hak istimewa untuk menggarami orang lain, untuk menerangi orang lain. Kenapa mereka itu violent, pemarah, kesel, korupsi? Karena mereka gelap. Nah, kita diberikan hak istimewa untuk menerangi mereka. Bukankah itu luar biasa loh? Itu mandat dari Tuhan loh. Hak istimewa dari Tuhan loh. Menurut saya ini salah satu kenapa orang tidak menggarami orang lain, tidak menerangi orang lain. Karena dia minder, merasa nggak berdaya, merasa nggak mampu. Nah itu pekerjaan iblis tuh. Membuat kita itu nggak ada harganya. Padahal Tuhanlah kekuatan kita. Kenapa kita harus down dan minder? Sayangnya kita ditipu oleh iblis, ditipu oleh dunia, ditipu oleh keadaan. Makanya saya senang dengan Rasul Paulus. Saya senang dengan rasul-rasul yang lain. Dia bilang kamu sudah diterima oleh kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Contoh Rasul Paulus. Dia kan sebelum jadi Rasul Paulus ya, dia kan Saulus ya. Kejamnya minta ampun, kejinya minta ampun. Dia merasa melakukan perintah Tuhan lagi. Coba kalau Tuhan benci sama dia. Padahal dia menganiaya umat Tuhan. Betapa panjang sabarnya Tuhan. Betapa kasihnya itu tidak ada kondisinya. Sehingga Rasul Paulus yang bejatnya minta ampun yang dulu bernama Saulus, terima Tuhan Yesus. Apa yang membuat Rasul Paulus berubah dari Saulus menjadi Paulus? Apakah Tuhan tendang dia? Kasih Tuhan. Rasul Paulus menulis, "It is the goodness of the Lord that leads me to repentance." Adalah kebaikan Tuhan yang membuat saya bertobat. Bukan kekejaman Tuhan. Berarti kasih Tuhan itu begitu powerfulnya. Ada contoh lagi. 5 roti 2 ikan. Kamu yang harus memberi mereka makan. Tapi kita hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Diambil 5 roti 2 ikan dari anak kecil. Apa yang dilakukan dengan roti dan 5 roti dan 2 ikan? Diambil, dia lihat ke surga. Artinya apa? Dia lihat ke bapaknya. Nomor 1, dia lihat ke... Terpujilah Allah, Tuhan semesta alam, yang menyediakan roti dari bumi. Kedua, dia ucapkan berkat, ucapan syukur. Udah itu dia berkati. Udah itu dia bertindak. Wah, mukjizat. Mengherankan. Dan murid-muridnya itu juga bertindak dengan cepat. Kamu bisa bayangin kasih 5.000 laki-laki makan dengan anak istri itu 20.000 orang kurang lebih ya. Itu nggak mungkin 2 jam. Kalau 2 jam, aduh udah kelaparan. Nah, murid-muridnya itu bergerak dengan cepat. Berarti apa? Mereka punya iman, mereka punya perbuatan. Kalau menurut saya boleh dan harus. Tentu ada catatan ya. Misalnya sebagai pendeta, teman-teman hamba-hamba Tuhan pernah ngobrol lah ya di jaringan doa di mana ya. Kalau sebagai pendeta lebih baik jangan politik praktis,
bagian dia mendorong jemaatnya aja. Ya, karena di jemaat ini ada partai-partai yang berbeda kan. Jangan sampai dia pilih satu partai kemudian partai yang lain juga ada anak Tuhannya, bisa terjadi perpecahan di gereja. Nah, dia cukup menghimbau ya berdoa dengan hati nurani kamu sendiri, minta hikmat Tuhan, kasih kriteria cara memilih. Kan kita sering ngomong tuh, milihlah pejabat yang punya karakter, ya, yang tidak korupsi dan lain sebagainya. Itu kan ada, kita kasih kriteria yang ilahi saja. Kita adalah garam dunia. Dunia ini hambar, tawar. Tuhan jadikan kita terang, mari kita menggarami dunia. Itu hak istimewa. Kita adalah terang dunia. Dunia ini gelap, penuh dengan kebobrokan, korupsi, hal-hal yang sangat amat gelap. Jangan biarkan dunia ini gelap. Karena kita ini adalah terang. Terangilah dunia. Kita ini adalah domba di tengah serigala. Memang tantangan, rintangan banyak. Serigala itu jahat. Tetapi kita juga dipelihara Tuhan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di tengah-tengah dunia yang banyak kelicikan, kita mengerti kelicikan tersebut kalau perlu. Ya, kita cerdik juga seperti ular, nggak naif, bukannya orang yang nggak tahu apa-apa, ya, tahu situasi politik, tahu keadaan. Tetapi di dalam menerangi situasi tersebut kita tulus. Jangan ikut-ikutan di dalam korupsi, jangan ikut-ikutan di dalam hal-hal yang negatif. Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati.